Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus yang mengisi kehampaan hidup. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan, urapi kami mau dengar firman-Mu, supaya kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya, sangat-sangat percaya, hidup kami akan diberkati, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu, haleluya. Amin. Mazmur 119 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara, di ayat kedua dikatakan, berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Kenapa terjadi sebuah kehampaan? Karena yang dicari orang seringkali bukan Tuhan. Yang dicari orang itu popularitas, kekayaan, nama baik, jabatan, dan lain-lain. Ini yang dicari orang dengan segenap kekuatannya. Sehingga seringkali di ujung dari pencapaiannya, dia berhasil, dia sukses, tapi terjadi sebuah kekosongan, terjadi sebuah kehampaan. Makanya kalau kita perhatikan seberapa sering di media kita menyaksikan selebritis, orang-orang yang terkenal, mereka punya semua, tapi justru mereka berakhir di penjara, berakhir dengan memakai obat-obat terlarang, berakhir dengan hidup yang sia-sia, mengakhiri hidup dengan sia-sia. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena adanya satu kehampaan. Dan hati kita didesain Tuhan emang khusus untuk Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa mengisi hati kita selain Tuhan. Untuk itu dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita datang mencari Dia dengan segenap hati. Kita akan mengalami satu kebahagiaan yang sejati. Saudara, saya pikir kita sedikit banyak pernah mengalami yang namanya rasa hampa. Apalagi sebelum kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengalami kekosongan, mengalami kejenuhan. Ini sering kali kita alami, bahkan sering kali kita saksikan. Untuk itu saudara, kita melihat yang ada adalah orang jadi memakai topeng. Terjadi kemunafikan. Dan terjadi satu kepalsuan di dalam hidupnya. Karena apa? Ada terjadi satu kehampaan. Nah, kalau kita perhatikan orang-orang yang mengalami kehampaan, mereka tidak bersemangat dalam hidupnya. Mereka tidak ada pengharapan. Mereka membiarkan dirinya hanya begitu saja. Dan tidak sedikit dari mereka mencoba mengisi kehampaan itu dengan ke diskotik, musik, karir, bahkan ada orang untuk mengisi kehampaan itu dengan menikah.
Dan saya beritahu saudara, pernikahan bukanlah solusi untuk mengisi kehampaan. Bukan. Kalau kita pakai pernikahan mengisi kehampaan, itu akan sangat mengecewakan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi. Ada juga orang untuk mengisi kehampaannya dengan cara selingkuh, mabuk-mabukan, melakukan kejahatan dan lain-lain. Dia coba mengisi kehampaan itu. Dan saya beritahu saudara, ketika dia coba isi itu hanya sementara, sifatnya semu. Tidak lama lagi akan kosong lagi. Karena memang tidak bisa diisi dengan apapun kecuali Tuhan sendiri. Untuk itu, untuk kita menemukan kebahagiaan, untuk kita tidak mengalami kehampaan, maka Yesus adalah solusinya. Kita harus membuka hati kita untuk kemudian Tuhan Yesus mengisi kehampaan tersebut, kemudian melukis keindahan di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, jangan izinkan dengan alasan apapun kebencian, dendam, kepahitan, keserakahan, keegoisan, keinginan daging, hawa nafsu. Jangan biarkan atau izinkan itu mengisi ruang kekosongan atau kehampaan di hati saudara. Itu akan menambah keterpurukan. Itu akan membuat tambah hampa, tambah kosong. Tetapi biarlah kasih Tuhan yang mengisi kehampaan itu. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan. Kalau kita pelajari seorang perempuan Samaria dalam Yohanes 4, dia coba mengisi kekosongannya, kehampaannya dengan menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki. Bahkan dia menikah beberapa kali. Dia coba mengisi kehampaan itu dengan perhatian dari seorang laki-laki. Dia cari itu. Untuk itu, kalau kita perhatikan, Yesus datang menemui dia. Yesus tahu kalau dia mengalami satu kehampaan. Yesus datang untuk memberikan solusi. Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air kehidupan, Yesus bilang, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan dari dalam dirimu, kata firman, akan terpancar air kehidupan. Untuk itu, kita sama halnya dengan perempuan Samaria ini. Apa itu? Kita butuh air kehidupan. Apa itu air kehidupan? Air kehidupan adalah Yesus sendiri. Dialah air kehidupan itu. Dan untuk kita diisi, maka tidak ada cara lain selain Dia bertata, berkuasa, memerintah di hati kita. Untuk itu saudara, bukalah hatimu supaya Yesus mengisi hatimu, memperbaharui hatimu, memulihkan hatimu, memberkati kehidupanmu, memberikan kebahagiaan yang sejati, memberikan kedamaian yang sejati, dan sukacita yang sejati. Untuk itu, mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mengisi kehampaan kami dengan hal-hal duniawi, sehingga keadaan kami tidak lebih baik, justru kadang lebih buruk dari sebelumnya. Kami minta ampun Tuhan, ampunilah kesalahan kami, dan biarlah hati kami yang hampa ini, yang kosong ini, Engkau boleh masuk dan memerintah. Biarlah roh-Mu yang kudus, Roh Kudus, itu ada dalam kehidupan kami, menuntun kami, sehingga hidup kami memperoleh kemenangan, sukacita, dan kebahagiaan yang sejati. Kami percaya
Hidup kami pasti diberkati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.